Amin. Mudah-mudahan skripsimu ini menyentuh hati banyak orang seperti dua si Santet. Ya, oke. Baik, kita telah menerima konsep skripsi ini kepemimpinan ideal. Sekarang sebelum kami menyampaikan pertanyaan-pertanyaan menguji menguasai ini, silakan sampaikan 5 ke 7 menit apa menjadi intisari, apa latar belakang intinya, lalu kemudian bagaimana kesimpulan. Silakan. Selamat pagi Bapak. Dari 1 dan 2 saya ingin seperti saya mau menjelaskan skripsi saya di mana kepemimpinan ideal, suatu tinjauan yang menyeluruh tentang kepemimpinan ideal, banyak perspektif Kristen dan Islam, serta implikasinya bagi kemajuan organisasi. Saya memilih pentingnya bagi penulis dalam judul ini karena kepemimpinan sangat kurang di tengah-tengah organisasi, sehingga kepemimpinan kebanyakan tidak peduli bagaimana ia menjadi seorang pemimpin untuk memimpin anggota-anggotanya. Bahkan pemimpinan ideal ini merupakan kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, memimpin, bahkan menggerakkan dan juga bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Bahkan juga kepemimpinan ideal ini harus memiliki visi dan misi, sehingga ia harus menjalankan visi dan misinya dan juga bertanggung jawab sebagai pemimpin. Pada zaman sekarang ini dilihat bahwa kepemimpinan kurangnya sebagai pemimpin. Kebanyakan pemimpin ini tidak ideal sehingga ia cuma mengambil nama aja, sehingga ia tidak membuat apa tugas dan panggilannya. Bahkan pada zaman sekarang penulis melihat bagaimana pemimpin cuma dapat gelar pemimpin saja, tapi dia tidak merangkul anggota-anggotanya. Sebagai pemimpin ini adalah harus mengasihi, harus merangkul, dan juga harus menjalankan visi dan misinya, dan juga harus menjadi sahabat untuk anggota-anggotanya. Karena pemimpin ini termasuk juga kepala yang untuk membimbing anggota-anggotanya ke jalan yang lebih benar. Banyak pemimpin pada zaman sekarang ini yang korupsi, bahkan juga lari dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Padahal pemimpin ini harus menjadi contoh dan panutan di tengah-tengah organisasi. Bahkan juga dalam kepemimpinan ideal ini akan berjalan dengan baik apabila kepemimpinan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Seorang kepemimpinan ideal ini harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya dan menjalankan visi dan misinya sebagai pemimpin, dan juga harus berinteraksi dengan satu sama lain, bukan tidak mempedulikan kepemimpinan. Maka dari itu penulis membuat permasalahan bahkan juga metode dengan 2 metode, yaitu wawancara dan angket. Pemimpin membagikan angket kepada agama Islam dan agama Kristen. Pemimpin mewawancarai agama Kristen dan agama Islam di agama Kristen di GBKP Rumpun Pokok Mangga, di mana kepemimpinan di GBKP Pokok Mangga itu sangat kurang dan sangat miris, karena kebanyakan pemimpin ini tidak peduli terhadap anggota-anggotanya, sehingga ia tidak menjalankan apa tugasnya di tengah-tengah gereja. Bahkan banyak juga pemimpin di GBKP Rumpun Pokok Mangga ini sebagai pemimpin saja, tapi dia tidak menjalankan pemimpinnya, sehingga banyak pertua ataupun diaken yang mempunyai akal bahwasanya dia harus mencontreng ataupun memanggil orang-orang agar ia terpilih menjadi pemimpin. Padahal itu salah satu tidak baik untuk pemimpin. Maka dari itu sebagai manusia harus kita menjadi pemimpin, harus menjadi pemimpin seperti Yesus. Dia adalah pemimpin yang penuh kasih, mengasihi, dan dia seperti sahabat yang sering merangkul anggota-anggotanya, dan dia rela mau mengikuti semua apa yang ada pada anggota-anggotanya, sehingga Tuhan Yesus rela dan juga
dia mau mengemban anggota-anggotanya, bagaimanapun anggota-anggotanya, dia selalu setia dan patuh terhadap anggota-anggotanya. Itu adalah salah satu kepemimpinan ideal di tengah-tengah Tuhan Yesus. Maka dari itu penulis mengajukan judul ini agar kita menjadi pemimpin seperti pemimpin Tuhan Yesus yang rela mau mengikuti anggota-anggotanya dan juga penuh dengan kasih dan sebagai sahabat di tengah-tengah kepemimpinannya. Dari saya, Pak. Baik, oke. Harap membedakan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu orang, ya, pemimpin itu adalah leader. Tapi kepemimpinan adalah pola bentuk kegiatan yang dilakukan. Kan begitu ya. Jadi harus dijaga, jadi jangan disamaratakan. Baik, saya persilakan Bapak Barus. Ya, baiklah. Benar seperti ada beberapa kata yang teknis saja dulu. Perpustakaan saya temukan hanya 4 dalam bahasa ini, sama dan laki-laki. Karena semuanya kepemimpinan surat itu banyak sekali dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, identifikasi masalah yang ketiga itu biasanya bahasan adanya atau kurangnya ya. Nah, ini tidak ada kata yang di depan, karena kalau kita bahas menjadi langsung saja dia identifikasi masalah nomor 3. Satu, kurangnya pengetahuan, oke, kurangnya kepemimpinan, oke, nomor 3 perbedaan motivasi. Tanaman nah, jadi atau apa itu? Perbedaan motivasi serta pola pikir antara pemimpin dalam suatu organisasi yang menghambat kerjasama antar pemimpin dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Itu keadaan atau kenyataan? Keadaannya kan, jadi adanya perbedaan kan begitu, harus ada kata itu di depan. Ya, adanya perbedaan motivasi, oke, baru nanti kurangnya. Kenapa mesti 8 ini? Karena kita oleh topik 2 saya, Pak, identifikasi masalah harus 8. Ya, tapi ini apa? Kalau memang dia jangan di pasal 8 bisa disatukan. Saya pikir di pasal 7. Kalau kami ya, kurang. Oke. Kan sebenarnya saya tahu juga. Ya, tidak sekali kan. Tapi itu ya cukup nama aja ada. Karena ada yang perlu dikurangi pemain di nomor 56 ini. Kan hampir sama ini. Tapi kan kurangnya. Jadi nomor 6 hobi itu yang banyak kita mengasih. Itu apa? Kata kunci depannya apa? Itu disatukan aja ya. Agama Indonesia dan institusinya kurang itu harus berjalan kurang pemahaman. Ini yang lain itu atau saya di mana aja. Yang berikut soal apa? Rumusan masalah dan kesimpulan. Nah, perlu di apa lah ya? Di kesimpulan. Kesimpulan 2. Rumusan masalah 2. Rumusan masalah 2. Kurangnya kemampuan pemimpin dalam memikirkan masalah ya, apakah penganut agama Kristen dan Islam memahami atau menjalankan kepemimpinannya.
Jawabnya apa? Tadi di kesimpulan juga. Karena dunia negara ini gereja, negara, punya agama, mana yang kehidupan ini? Yang kalau mau jawab kan itu, jawab kan itu, apakah pengajaran itu memahami atau menjalankan kebenaran sejarah? Definisinya bagaimana? Memahami atau tidak? Itu kesimpulannya. Karena itu sebagai pemimpin yang bijak dan ideal dan kita jadi kan gereja yang terima. Pada Islam Kristennya belum tegas ke sini maksud saya. Iya, di kesimpulan rumusan masalah dua kan ini kan Islam Kristen kan. Ya kan kok bilang begitu apa agama Kristen dan Islam paham yang ideal. Nah, yang harus dijawab ini dalam kita kan begitu seharusnya ada terjawab di sini. Tampaknya dominasi gereja ada ini. Ya, nanti di right kembali. Gitu ya. Baik, menyangkut kesimpulan dan apa juga ini tiga rumusan masalahnya tantangan kan begitu. Nah yang mau jawab apa? Tiga pada nggak punya tantangan itu yang terjawab itu nanti cek ulang. Begitu juga kesimpulan dan 5. Nah, ya harus paralel. Tidak menjawab terus. Pokok mangga. Di rumusan masalah nggak ada pokok mangganya. Di kesimpulan ada pokok mangganya. Di bab 3 sudah saya paparkan, Pak. Bukan ini. Kan kita ini burukannya. Di rumusan masalah mau ada pokok mangganya enggak? Rumusan masalah halaman 8. Hah? Tetapi yang kau jawab di nomor kesimpulan nomor 5 ada muncul pokok mangga. Mungkin bagaimana implementasi dari kemudian ideal bagi masa kini komitmen. Mungkin bisa saja bagaimana implementasi dari kemungkinan ideal mangga dan implikasinya dalam kondisi masa kini itu bisa. Jadi ada contoh sudah kau ubahlah ini sistem mangga dalam penelitian kan. Itu nanti tolong dirirai kembali. Ngerti ya kau pertanyaan saya? Ngerti ya. Ngerti ya? Oke Pak, aku nggak sampai sekarang. Baik, dilanjutkan dengan Pak Terhad. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Pertama, selamat lah ya buat Ike sudah sampai pada tahapan pengujian skripsi. Mengizinkan kami para penguji untuk menyampaikan catatan akademis sehingga nanti skripsimu ini semakin baik. Saya sudah buat catatan, nanti akan saya kirimkan ini kepada Ike supaya bisa memperbaiki skripsinya dari awal ya. Skripsi itu punya abstrak yang terdiri dari maksimal 250 ke atas pasti 1. Yang pertama itu alasan memilih judul, alasan apa yang mendasari. Pimpinan ideal itu begini ternyata dari fakta di lapangan pimpinan Islam dan Kristen tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ideal. Sehingga saya tertarik membahas skripsi ini. Yang kedua metodologi. Pertanyaan metodologi, ini penelitianmu sudah berapa bulan kau laksanakan? Adalah 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Ya, dalam setiap saya mengerjakan skripsi Pak. Nah, dalam penelitian kampus biasanya 2 metodologi yang dipilih orang. Satu dari antara itu kualitatif dan kuantitatif.
Kalau metodologi campuran, biasanya itu dilakukan oleh para pemimpin, para dosen, menghabiskan waktu minimal 1, 2 metodologi. Makanya jarang digunakan mahasiswa metodologi campuran, dan digunakan mahasiswa satu. Karena apa? Karena keterbatasan waktu. Menulis skripsi 6 bulan, penelitian paling 1,5 bulan. Nah, kalau 1,5 bulan melakukan 2 metodologi itu mustahil. Nah, kalau gunakan di sini 2, kualitatif dan kuantitatif. Menurut saya tidak mungkin. Karena mengapa digunakan 2 metodologi? Karena kita gagal mencari kebenaran dalam satu metodologi. Lalu kita cari kebenaran lain dengan metodologi lain. Lalu kita campurkan 2 metodologi ini dengan penelitian yang ketiga, mencampur hasil yang kedua. Dan tahapannya sungguh berat. Nah, makanya ini nanti pilih mau menggunakan kualitatif atau kuantitatif satu aja supaya lebih ilmiah. Kalau saya lihat di bab 4 kamu menggunakan angket itu aja kuantitatif saja, sehingga kalau kuantitatif tidak ada wawancara, karena alat peneliti kualitatif dia wawancara, kuantitatif. Jadi jangan dua-dua digunakan, karena itu sebuah penelitian yang berat sekali. Ya, baru alinea ketiga itu hasil penelitian ini apa? Kata kunci 5 kata. Oke, saya lanjut tadi. Di bab 1 di latar belakang. Nah, tadi memang kau sebut bahwa ada kepemimpinan itu yang korupsi, tidak baik, jahat dan sebagainya. Sehingga kita mencari pemimpin yang tidak. Tapi di latar belakang itu tidak kau buat. Ada pemimpin yang korupsi, yang apa. Makanya pertanyaan saya, apa masalah dalam kepemimpinan yang tidak? Apa masalah? Selain itu Pak, kurangnya kepemimpinan ideal itu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan juga visi dan misinya. Sehingga kalau dia sudah menjadi pemimpin, kebanyakan pemimpin ini yang sudah menjadi pemimpin, dia tidak menjalankan pemimpinnya itu Pak, bahkan tidak banyak pemimpin dan tanggung jawabnya. Maka saya sebagai penulis mencantumkan dan mengidekan bahwasanya kepemimpinan yang ideal ini sangat menarik bagi penulis untuk membuat judul Pak. Itu tidak kau tulis di sini. Nanti tulislah yang kau ucapkan itu di sini. Maka saya katakan apa masalah. Dan identifikasi masalah yang di bawah itu tidak ditemukan di latar belakang ini. Nah, ini aja angka yang kau temukan, kurangnya pengetahuan pemimpin dalam menempatkan diri sebagai leader, kurangnya kemampuan pemimpin dalam mencapai ide atau strategi, naikkan ke atas. Bahwa ada pemimpin Kristen tidak mampu menempatkan diri sebagai leader. Dia tidak mampu memikirkan ide-ide dan strategi-strategi pemimpin. Pemimpin gereja sekarang ini yang kita lihat sekarang ini bukan lahir dari sebuah proses kepemimpinan. Benar-benar pemimpin. Makanya Eka Dharma Putra mengatakan begini, negara tidak membutuhkan pemimpin. Tetapi yang dibutuhkan negara ialah kepemimpinan yang berkualitas. Kalau hanya pemimpin tanpa punya kualitas pun mencalonkan jadi bisop, dia semua jadi polisi, jadi mufti. Tapi ketika dia memimpin, tidak tahu dia memimpin. Itu sekarang yang terjadi di gereja kita. Pemimpin itu bukan orang yang memang benar-benar punya kualitas pemimpin. Tapi hanya karena teman terpilih dia jadi pemimpin. Makanya tidak bisa jadi pemimpin yang ideal. Karena dia tidak punya tanggung jawab kok. Terhadap tugasnya sebagai pemimpin. Hanya duduk sebagai pimpinan saja. Datang dieluk-elukkan, dikasih bunga. Tempat duduknya bagus. Tapi program gereja jarang enggak. Sama dengan pemimpin Islam saya. Nah ini yang tidak ditemukan di latar belakang negara. Sebutkanlah itu fakta-fakta di lapangan itu. Nah, kalau kau bisa sebut nanti bahwa pemimpin gereja akan menjadi pimpinan bisop atau pendeta rasul atau pasis, lebih faktual lagi. Sehingga kamu tertarik sebenarnya bagaimana pemimpin yang ideal itu menurut Islam dan Kristen. Kalau menurut Kristen itu Yesus yang ideal, menurut Islam siapa yang ideal?
enggak, kau tulis itu dia paham. Di bab 2 ya. Pemimpin yang ideal masih Yesus sudah buat kan. Cuma ada kau buat pemimpin juga si Muhammad. Nanti dibaca Islam ini masa ya ibu si Muhammad pemimpin ideal. Di bab 3 Pak ada saya contoh. Iya, di bab 3, tapi di bab 2 dalam kerangka teori ini itu kasus sebutkan nanti bahwa Muhammad itu pemimpin ideal menurut Islam, bukan menurut Kristen ya. Kalau kita nggak itulah menurut Kristen Muhammad. Kan? Nah, di rumusan masalah di pertanyaan pertama, apakah, bukan apakah, tapi siapa pemimpin yang ideal? Kalau apakah yang menjadi pemimpin yang ideal, jadi pemimpin yang ideal adalah, itu nanti jawabannya. Kan? Tapi siapakah pemimpin yang ideal? Nah, itu pertanyaannya. Lalu dan sebagainya. Itu di bab 1. Lalu metodologi nanti ini perjelas semua tentang tanya. Ya, pilih salah satu ya. Pilih salah satu mana metodologi. Saya lebih menyarankan kamu menggunakan metodologi kuantitatif. Semakin banyak kita tanya, maka semakin benar penelitian kita. Kalau kualitas, kita tanya, wawancarai orang berkualitas, kita temukan hasil jawaban penelitian yang berkualitas. Nah itu di bab 1. Kalau bab 2 tadi sudah saya katakan, tambahkan pemimpin yang ideal menurut Islam itu Muhammad. Lalu kita masuk ke bab 3. Nanti di sini juga data-datamu karena tadi kesimpang siuran soal metodologi yang digunakan sehingga tidak jelas kau menulis metodologinya. Ini bab 3. Di bab 3 di halaman 45 tiba-tiba ada profil tokoh Islam. Nah, saya kurang tahu mengapa ini tiba-tiba ada profil tokoh Islam. Padahal di atas tadi sudah kau tuliskan tokoh-tokoh pemimpin Islam. Nah, padahal di sini kan statistik pertuadiakan nama-nama pelayan GBKP. Ini kau sebut ada 53 orang. Tiba-tiba ada tokoh profil Islam. Maksudnya apa? Itu maksudnya yang diwawancarai agama Islam Pak, karena saya mencantumkan agama Kristen. Bahkan saya juga harus mencantumkan agama Islam Pak, siapa aja yang saya wawancarai untuk dalam penelitian saya. Nah itu tadi karena perlu menjelaskanmu antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau kualitatif mungkin tidak ada kuantitatif, karena angketnya yang menjawab bukan orang. Kalau kualitatif orang yang menjawab kebenaran, tapi kalau kuantitatif bukan orang, alat peneliti itu yang angket. Jadi angket itu yang mencari jawaban kita. Nah, ini harus dicoba, dicabut aja namanya. Baru 3.2, kau buat teknik pengolahan data dan wawancara, tapi nggak ada. Tiba-tiba kau bahas kepemimpinan ideal bagi kemajuan organisasi agama Islam. Itu bukan teknik, itu pembahasan. Ini bukan pembahasan, teknik pengolahan data. Itu tadi kau di bawah itu ada kau buat. Tapi ini 3 penjelasan ini nggak cocok. Dan juga kepemimpinan bagi kemajuan organisasi Islam ini tidak cocok. Dibuang aja, karena itu bukan teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data itu nanti kau buat di bawah. Di halaman 3.2, 3.3.3.2 teknik pengolahan data. Kan ada kan? Di halaman 51. Di situ kau sebut teknik pengolahan data. Padahal di atas kau buat teknik pengolahan data dan wawancara. Tapi yang kau bahas ialah bahasan tentang kepemimpinan ideal menurut Islam, kepemimpinan ideal menurut Kristen. Padahal judulnya teknik pengolahan data. Jadi nggak nyambung ini. Jadi dibuang aja. Karena nggak nyambung dengan judul yang kebuat teknik pengolahan data wawancara. Nah, baru kita masuk ke poin berikutnya, metode penelitian lapangan populasi. Tengok ya, halaman 50. Kau sebut GBKP 54 orang. Lalu Islam 10 orang. Berarti jumlahnya kan 64 orang itu populasinya. Jadi kau buatlah sampel dari 64 orang ini. Dari GBKP jadi 13 orang dengan rumus yang kau sebut itu. Dan dari Islam tetap 10 orang. Mengapa? Mengapa GBKP jadi turun 13 dari 54? Islam tetap. Rumus mana ini yang membuat dia tetap? Kalau turun yang
GBKP, turun juga Islam. Nah, itu. Sehingga jumlahnya berbeda. Nah, ini datanya tidak pas. Misalnya kamu angka ini, kalau 100 orang diambil 10 orang, kan 100 orang, 10 orang dibuat sampel. Nah, berarti di bawah 100 orang berapa? Ini kau ambil misalnya, jadi jika populasinya 1.500, ini dibuat. Berarti ini kan 10 orang nih. Kalau GBKP kan 24, di bawah 51 orang kan berarti 10. Lalu Islam di bawah 100 orang juga 10, berarti 20. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak sinkron dia akhirnya data yang persebaran angket. Nah, baru terakhir tadi di halaman bab 3 ini, pilihlah. Kalau wawancara tadi itu kuantitatif, kalau angket itu kuantitatif, pilih aja yang angket. Karena angket yang persebaran. Lalu kau sudah sebut teknik pengolahan data, mengedarkan, menerima, mencatat, menganalisa, menghitung. Nah, kau sudah kerjakan itu di sini. Dengan rumusnya, sudah kau kerjakan. Dan data-datanya sudah ada sama kita sekarang. Baru masuk ke bab 4, kau olahlah hasil penelitian ini, data ini, dalam suatu tinjauan religion. Datanya sudah ada di bab 3. Ini kan sudah ada di bab 3. Dan sekarang kita mau melihat hasilnya di bab 4. Kepemimpinan ideal dari perspektif Kristen, implementasinya dari kemajuan organisasi keagamaan, tinjauan religion. Nah, jadi di sini harus kau menjawab pertanyaan penelitianmu di halaman 7. Pertanyaanmu di situ, apakah penganut agama Kristen dan Islam memahami atau menjalankan kepemimpinan yang ideal? Di pertanyaan angketmu ada. Nah, makanya bisa saja kau buat di sini 41 ini sesuai dengan ini. Apakah penganut agama Islam memahami atau menjalankan kepemimpinan yang ideal? Tinjauan religion, agama Kristen dan Islam memahami dan menjalankan kepemimpinan yang ideal. Nah, lihat datamu di hasil penelitian itu kau sebut berdasarkan tabel sekian, misalnya contoh. Pertanyaan mengenai perilaku praktik tindakan tentang tugas sebagai pemimpin yang ideal yakni berkarakter baik. Ini halaman 67. Berdasarkan tabel 10 dari hasil penelitian ditemukan bahwa agama Islam dan Kristen memahami dan mengetahui kepemimpinan yang ideal. Hal itu terlihat dari beberapa faktor dari hasil penelitian. Misalnya pertanyaan pertama, apakah saudara setuju jika pemimpin ideal Kristen ialah pemimpin yang dimotivasi oleh kasih? Dari 26 responden, 23 menjawab sangat setuju dan setuju. Lihat ini halaman 61 di atas. 13 orang sangat setuju, baru 5 orang setuju. Berarti 18 orang dari 26 orang yang kau sebar angket setuju bahwa kepemimpinan ideal itu adalah pemimpin yang baik. Lalu di poin 2 juga begitu. Data inilah yang harusnya kau narasikan menjawab pertanyaan penelitianmu di bab 1. Baru pertanyaan berikutnya, apa saja tantangan? Nah, baru di sini nanti 42 tantangan dalam menjalankan kepemimpinan ideal. Apa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Itu dari tabel pertanyaan. Ada kan kalau tanya tantangan itu, tabel berapa? Itulah jawaban pertanyaan untuk nomor 3. Apa tantangannya menurut tabel itu? Kau tanya. Tantangannya itu kebanyakan tidak bertanggung jawab. Nah, berapa orang menjawab tidak bertanggung jawab dalam hasil angket itu? Lihat di situ. Di situ di atasnya itu ada itu apa? Kalau itu.
Kita aja di sini lagi. Tabel berapa ini? Halaman 61, tabel 7. Apakah suatu bahwa tindakan dari pemimpin berkarakter bertanggung jawab merupakan dari 23 orang itu menyatakan setuju. Ini dari dua setuju. Ini 12 orang dan 12 orang, berarti 24 orang menyatakan bahwa bertanggung jawab itu mereka tidak bertanggung jawab. Berarti pemimpin ini alasan ya, tantangan yang dihadapi adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Itulah tantangan di lapangan yang kau temukan berdasarkan hasil angket. Nah, demikianlah seterusnya nanti pada halaman 9 menjawab pertanyaanmu. Halaman 8, bagaimana tinjauan religion, bagaimana implementasi berpemimpin digali dari hasil angket itu. Sehingga nanti di halaman berikutnya implementasimu itu bukan lagi dari buku orang lain, pemikiran orang lain, tapi hasil dari penelitian yang kau gali menjadi sebuah penelitian ilmiah. Nah, itu. Karena ini kau buat lagi pandangan kepemimpinan ideal dalam menurut perjanjian lama, menurut perjanjian baru. Padahal ini sudah ada di bab 2 tadi kan, terjadi pengulangan. Ini aja kau buat. Bagaimana pemimpin yang ideal berdasarkan angket ini? 1, 2, ada jawabannya di sini. Sehingga bukan lagi menurut perjanjian lama, perjanjian baru. Menurut hasil angket ada faktor-faktor yang mereka menjadi pemimpin. Nah ini nanti diperbaiki karena haruslah data itu kau bahasakan, kau narasikan sebagai hasil temuanmu yang sangat berharga. Ini hasil karyamu. Kalau yang lain ini hasil karya orang, pendapat orang. Tapi kalau dari hasil angketmu itu karya. Nah, hasil angket ini juga bahasakan menjadi sebuah narasi ilmiah untuk bisa dijadikan pembuktian bahwa kepemimpinan yang ideal itu adalah ini dan ternyata di lapangan begini. Baru nanti dari situlah kamu berefleksi. Refleksimu apa? Ternyata kepemimpinan itu bisa berubah seturut dengan fakta di lapangan. Sejatinya pemimpin yang ideal begini bla bla bla, ternyata di lapangan bisa berubah karena berhadapan dengan dunia yang penuh dengan kejahatan. Si Sampo itu pemimpin yang bagus dia, waktu pangkatnya masih apa. Tapi setelah jenderal dia berubah jadi kaisar. Penjahat, pembunuh, jadi geng. Waktu pangkatnya masih masih bagus, bagus. Tapi setelah irjen, jadi iblis. Kepemimpinan yang mematikan, membunuh orang. Itu refleksi nanti. Bahwa kepemimpinan yang ideal itu bisa berubah. Itu dari situasi berkondisi. Oke. Itulah dari saya, nanti kesimpulanmu, kesimpulan akademis. Jadi bukan kesimpulan. Terima kasih. Kami kembali kepada moderator. Baik, yang terakhir itu menarik ya, bahwa ada sebuah kebutuhan bersama dalam pemahaman bersama bahwa kepemimpinan itu ada yang ideal. Tapi ternyata dalam realitasnya kepemimpinan ideal itu ternyata berubah. Ketika dia pendeta resort, ketika dia menjadi PSS, dia baik-baik saja, tapi sudah boros, otoriter, kan gitu ya. Ini juga menjadi sebuah genetik bagi kita untuk apalagi yang masih merangkak, ya, masih berjalan untuk gerakan itu, jangan sampai lupa diri, terutama jangan sampai melupakan fondasi dasar bahwa kita ini adalah ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa terkait dengan ada pengulangan. Itu kan sudah kita katakan itu dalam bab 4 itu nggak ada lagi itu di dasar teoritisnya itu sudah tuntas di bab 2. Nah, tetapi nanti dalam bab 4 itu adalah temuan penelitian. Jadi bisa teorinya seperti ini, tetapi temuannya seperti ini nggak apa-apa. Dan itu yang kita harapkan.
sehingga kita tidak sampai menyelubungi semuanya dengan tirai yang sama untuk berbagai keadaan, kan gitu ya. Nah, kemudian tadi hal yang sangat penting lagi bahwa tentukan apakah penelitiannya ini kualitatif atau kuantitatif. Di sini sudah jelas, dan itu yang kita harapkan itulah penelitian kuantitatif, bahwa kamu menyebar angket. Maka ini adalah fakta dari lapangan, bukan atas pendapat orang yang dikemas di atas pentas. Ya kan, kalau kita wawancarai tokoh-tokoh itu, coba wawancara bagusnya dia bilang semua. Tapi kalau kita tanya kepala departemennya, belum tentu seperti itu. Nah, kan pada kita tanya cemat yang pernah dilayani. Nah, itulah sebenarnya ini menjadi sugesti, menjadi alat jangkau ya, alat jangkau ke bawah. Sebenarnya seperti apa? Dan kemudian hal yang penting tadi saya katakan tadi, bedakan itu pemimpin dengan kepemimpinan. Nah, jadi pemimpin itu orangnya, kepemimpinan itu adalah kegiatannya atau bentuknya atau polanya, pola yang dilakukan untuk menyelenggarakan kegiatan untuk memimpin itu. Nah, itu juga harus kau rumuskan lagi ya. Apa beda pemimpin dan kepemimpinan? Yang kau tinjau sekarang ini adalah kepemimpinannya. Bagaimana kepemimpinan itu berefleksi di gereja? Apakah ini nanti? Apakah karena ada ini? Ada pelayan yang malas karena birokrasinya memang begitu, ya kan? Nah, ada memang apa ini? Ada kita yang semakin bodoh karena dibentuk organisasi yang bodoh, ya memang begitu. Tapi ada kita yang semakin pintar karena memang organisasi kita memungkinkan kita pintar atau membuat kita menjadi lebih terbuka atau lebih diberi ruang untuk mengembangkan diri, gitu ya kan? Ada organisasi yang siapapun di situ pintar sekalipun dia, memang kepemimpinan yang dibentuk itu membuat orang tidak mau tidak, dia harus mangut-mangut saja. Ya kan, itu yang harus kita koreksi atau yang kita kritisi supaya nanti pada waktunya ketika orang melihat ataupun apalagi kalau kita nanti menjadi pemimpin, jangan menyelenggarakan kepemimpinan seperti itu. Seperti yang tadi diucapkan, siapapun yang nanti menjadi polisi sudah masuk dia dalam jaringan geng, ya kan? Itu sudah semua sudah ini dalam teori transaksional, ya. Kamu punya uang bisa kamu naik pangkat. Kalau pintar pun kamu, kalau nggak ada uangmu tidak bisa. Kamu bisa mencuri, bisa mengapa, silakan saja. Yang penting setoranmu ada kan, gitu ya kan? Nah, ikan lele, ikan mujair tidak perlu bertele-tele, yang penting cairkan. Atau waspada, walau sedikit pasti ada. Nah, harus ada setoran. Kalau begitu kan susah, ya kan? Itulah yang kau kritis ya. Nanti kau ingatlah ini. Ini juga harus kau kerjakan dan ini menjadi sebuah bukan hanya sebuah slogan, tapi ini prinsip. Ya. Kamu harus pemimpin yang berkarakter. Artinya ada ciri khasmu. Ciri khasmu bukan karena dia dadakan, bukan supaya berlainan dengan yang lain. Ya, jangan tampil beda. Ya, karena dibeda-bedakan. Tampil beda karena memang dia harus berbeda dari dunia ini dan menjadi serupa dengan kepemimpinan Kristus. Yang harus ya. Kebanyakan tadi udah kau Ustaz ya. Nah, yang kau tadi terkesima kau dengar penjelasan dari Pak RH itu sehingga gimana kau bingung di mana kau nanti gitu. Ya, ada lagi Pak. Sudah. Nah, ya, bagus lah. Karena kalau tidak bagus kan itu tidak kami pegang. Kamu bisa judisi, tapi nanti itu judisi itu secara de facto de juremu, kalau nggak ada jajamu, nggak ada gunanya itu, ya kan? Oke, baiklah. Silakan kaulah yang mendoakan kami dan kita. Yang baik, terima kasih Tuhan. Sehingga saya sebagai penulis bisa menjelaskan skripsi saya dan bisa ditangani oleh dosen-dosen saya. Bapak berkati memuji Tuhan kami, berkati Tuhan beri mereka kesehatan, kebersamaan yang datang daripadamu, berkati aktivitas
aktivitas mereka selanjutnya Bapak, untuk ikut tangan di dalam tanpa kasihanmu agar mereka tetap sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama. Amin. Kalau didengarnya mati, gimana ini? Itu harus fokus. Kau lihat pula Pak Ibu, tak sempat lagi nanti ketua moderator. Gak usah takut kah? Ayo jadi lagi. Sini, kan itu. Foto dulu kita. Enggak foto. Foto apa? Coba, enggak harus. Oke. Kapan lagi ini kan? Kapan bisa sangka orang apa kan? Sangka orang sangka anon. 1, 2. 1, 2. Ya, kita dua kanan, dan kiri. 1, 2. Landscape, Pak. Landscape. Ada Pak ya. Oke. 1, 2. Oke, mantap. Jadi calon pemimpin jangan main-main. Selamat ya. Mudah-mudahan nanti sampai pensiun masih jumpa. Ya, ya. Oke. Ya bisa kau dengar-dengar kan? Kira-kira Teorinya